Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baiklah teman-teman dari mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya di sini anggota dari kelompok 2. Saya adalah Wildan Irwahyudi bersama 3 rekan saya yang lain, yakni Ibu Balik Solehatus Sakinah, kemudian Ibu Arin Nurul Ma'rifah, dan Ibu Atiu Dawil Khud. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan makalah Learning Organization dan Teori Transformasi Organisasi Pendidikan Dasar. Untuk yang pertama, latar belakang dari makalah ini adalah organisasi mempunyai pengaruh yang penting bagi lingkungan karena organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat subsistem yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam organisasi belajar, tidak semua organisasi dapat belajar cepat untuk bertahan. Menurut pakar Learning Organization yaitu Peter Singh, dalam bukunya 5 Disiplin yang cetakan tahun 2012 mengatakan bahwa belajar organisasi merupakan suatu belajar bersama. Tujuan dari pembahasan ini adalah ada 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi organisasi pembelajaran atau learning organization. Kemudian mengetahui konsep organisasi pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui definisi transformasi pendidikan dasar. Dan yang keempat, mengetahui teori transformasi pendidik. Pembahasan yang pertama yakni learning organization atau organisasi pembelajar pertama kali dipopulerkan oleh Peter Singh dalam bukunya 5 Disiplin yang terbit pada tahun 1990. Learning organization adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk melakukan proses pembelajaran mandiri sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Masih menurut Peter Singh, dalam Proceeding Syamsul Hadi tahun 2016, organisasi pembelajar atau learning organization adalah organisasi di mana orang-orang terus mengembangkan kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola pemikiran baru dan ekspansif dipelihara, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus belajar bagaimana belajar bersama. Agar sebuah organisasi dapat bertransformasi menjadi learning organization, perlu memiliki 5 disiplin. Menurut Peter Singh, ada 5 disiplin yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan atau pembelajaran untuk dapat bertransformasi menjadi sebuah organisasi pembelajaran. Yang pertama, personal mastery. Yang kedua, mental models. Yang ketiga, share vision. Yang keempat, team learning. Dan yang terakhir, system thinking. Yang dimaksud dalam 5 disiplin itu adalah yang pertama, personal mastery, yaitu belajar untuk memperluas kapasitas personal untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menciptakan lingkungan organisasi yang mampu mendorong setiap orang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan yang dimaksud mental models, yakni melakukan refleksi, melakukan klarifikasi secara terus-menerus, dan memperbaiki gambaran internal tentang dunia dan melihat bagaimana gambaran tersebut berpengaruh pada perilaku. Yang ketiga, share vision, yaitu membangun komitmen dalam kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan, prinsip, dan praktik terarah untuk mencapai tujuan.
Yang keempat, team learning, mentransformasi kemahiran berpikir dan berdialog secara kolektif sehingga orang-orang secara kolektif dapat mengembangkan kemampuan dan kepandaiannya. Yang terakhir, menurut Peter Senge adalah system thinking, suatu cara berpikir dan bahasa untuk mendeskripsikan dan mengetahui kekuatan dan saling hubungan yang mempengaruhi sistem perilaku. System thinking akan membantu melihat perubahan sistem secara efektif dan melakukan tindakan yang tepat dalam sebuah sistem yang lebih besar. Kemudian dalam learning organization, Syamsul Hadi berpendapat pertama, mempertahankan tingkat inovasi dan tetap bisa kompetitif. Yang kedua, menjadi lembaga lebih baik untuk menanggapi tekanan eksternal. Yang ketiga, memiliki pengetahuan untuk menghubungkan sumber daya dengan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kualitas output di semua tingkatan. Dan yang kelima, meningkatkan citra dengan menjadi lebih berorientasi pada orang. Dari beberapa pembahasan untuk learning organization, sekiranya sampai di sini, akan dilanjut oleh rekan saya untuk pembahasan yang kedua, yakni konsep. Pembahasan berikutnya adalah konsep learning organization. Model organisasi pembelajaran pada awalnya dikembangkan sebagai akibat dari tekanan yang dihadapi organisasi modern dan memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis. Ini menurut Hadi 2016. Pada learning organization, perlu adanya visi dan misi organisasi yang jelas. Learning organization dibangun atas dasar asumsi bahwa organisasi merupakan sistem yang terbuka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Menurut Peter Senge tahun 2012, setiap praktik pendidikan adalah sebuah sistem. Di dalam satuan pendidikan, komunitas, ataupun kelas, ada banyak sistem perbedaan yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Proses pemerintahan satuan, dampak kebijakan tertentu, hubungan tenaga kerja manajemen, pengembangan kurikulum, pendekatan atau mendisiplinkan siswa, dan mode perilaku staf yang berlaku. Konsep perubahan learning organization menurut Argyris dalam Boltzmann dan Kort dalam Hadi 2016 dikelompokkan menjadi dua jenis yang disebut pembelajaran loop tunggal dan pembelajaran loop ganda. Pembelajaran loop tunggal merupakan penetapan secara langsung tujuan dan sasaran pada satu titik di mana sasaran tersebut terukur dan berorientasi pada hasil. Tujuan dari loop tunggal untuk menggambarkan kegiatan, menangkap kesalahan dan mengoreksi yang tidak melibatkan perubahan asumsi dasar. Sedangkan pembelajaran loop ganda adalah pembelajaran yang mendorong perubahan dalam nilai-nilai teori in use. Pembelajaran loop ganda ini adalah perubahan yang lebih dalam melibatkan pertanyaan tentang dasar pengambilan keputusan. Mirzano, McNulty, dan Waters dalam Hadi 2016 mengklarifikasi perubahan organisasi menjadi dua jenis perubahan orde pertama dan orde kedua. Perubahan orde pertama bersifat inkremental dan dapat dianggap sebagai langkah penting yang jelas berikutnya yang harus diambil dalam proses perubahan. Sedangkan perubahan orde kedua adalah perubahan mendalam dan melibatkan penyimpangan dramatis dari suatu yang diharapkan, baik dalam mendefinisikan masalah yang diberikan maupun dalam menemukan solusi. Perubahan bertahap menyempurnakan sistem melalui serangkaian langkah kecil yang tidak menyimpang secara radikal dalam masa lalu.
Perubahan mendalam mengubah sistem secara mendasar, menawarkan perubahan arah yang dramatis, dan membutuhkan cara berpikir dan bertindak yang baru. Penjelasan berikutnya disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dikdas, perkenalkan saya Balik Solikatus Sakinah dari kelompok 2 akan memaparkan definisi transformasi pendidikan dasar. Sobat Dikdas, apa pengertian dari transformasi pendidikan dasar itu? Transformasi secara etimologis adalah perubahan rupa, baik itu bentuk, sifat, dan fungsi. Sedangkan menurut kamus The New Growler Webs International Dictionary of English Language, transformasi itu menjadi bentuk yang berbeda namun mempunyai nilai-nilai yang sama. Perubahan dari satu bentuk atau ungkapan menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti atau ungkapan yang sama mulai dari struktur, permukaan, dan fungsi. Sobat Dikdas, menurut Samsul Hadi dalam makalahnya yang terbit tahun 2016, beliau berpendapat bahwa melalui transformasi, perubahan menjadi lebih luas cakupannya dan lebih tahan lama. Ini lebih dalam melibatkan perubahan dalam berpikir, bukan hanya saja berperilaku. Transformasi dapat disamakan dengan mengubah DNA atau budaya organisasi yang menyebabkannya beroperasi dengan cara baru yang signifikan. Terkait hal itu, dengan perkembangan masyarakat, maka transformasi didasarkan pada 4 unsur subsistem utama dalam arus perubahan. 4 unsur tersebut yaitu, yang pertama, kultur atau pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang ada tak hanya dituntut untuk melakukan proses belajar mengajar saja. Mau tidak mau, pendidikan harus mengikuti tuntutan zaman atau kodrat zaman. Sedangkan unsur yang kedua yaitu integrasi. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Dan unsur yang keempat yaitu adaptasi. Di sini, fungsi adaptasi yaitu sebagai tindakan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan. Sobat Dikdas, bagaimanakah teori transformasi pendidikan dasar itu? Teori transformasi muncul dalam dunia pendidikan dikembangkan pertama kali oleh Meziro pada tahun 70-an. Nasuka dan Winarti tahun 2021 mengutip Meziro bahwa Meziro mengembangkan teori pembelajaran transformatif. Teori ini dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Meziro pada sekelompok wanita yang putus sekolah, di mana yang bersekolah kembali setelah sekian lama meninggalkan bangku sekolah. Sedangkan untuk fokus dari penelitian Meziro ini adalah perubahan peranan dalam konsep diri yang terjadi pada para wanita tersebut sebagai akibat dari hasil proses pembelajaran. Studi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa adanya perubahan asumsi dan cara berpikir para wanita tersebut seiring dengan muncul dan berkembangnya kesadaran kritis sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran. Sobat Dikdas, masih menurut Meziro dalam kutipan Nasuka dan Winarti pada tahun 2021, perubahan perspektif tersebut dengan istilah transformation perspektif itu muncul diasumsikan karena adanya konsep lama pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek dan pasif, sehingga tidak ada pengakuan terhadap potensi peserta didik. Pengukuran keberhasilan pembelajaran pada konsep ini berfokus pada kinerja akademik siswa saja. Salah satu pendekatan lama tersebut misalnya yaitu pendekatan instrumentalis, di mana pendekatan instrumentalis ini Sobat Dikdas hanya mengukur kualitas pembelajaran dari sudut pandang teknis, yaitu melalui kinerja akademik peserta didik.
Selain teori transformasi, banyak ilmuwan dan praktisi manajemen sekarang sepakat dengan pengamatan bahwa teori kontingen mungkin merupakan arah baru dalam bidang organisasi. Pada tahap ini, dalam perkembangannya, teori kontingensi merupakan alat konseptual yang memfasilitasi setiap peristiwa dan tanggapan terhadap organisasi saat ini. Sobat Dikdas, apa itu teori kontingensi? Teori kontingensi adalah teori organisasi yang mengklaim bahwa tidak ada cara terbaik untuk mengatur perusahaan, memimpin perusahaan, atau membuat keputusan. Pada tahap teori kontingensi ini bukanlah semata-mata sebuah teori, namun lebih sebagai alat untuk memfasilitasi kita memahami bagaimana aliran situasi dari suatu kejadian dan memberi alternatif kepada organisasi atau individu tersebut untuk merespon aliran tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa teori kontingensi ini sebagai subbagian dari teori terbuka. Karena seperti teori sistem terbuka, kita bisa memahami aliran yang dinamis dari situasi, personil, dan sumber yang mengambil keputusan di dalam organisasi. Dalam konteks pendidikan, menurut John Gabaro, beliau mendukung argumen dalam studinya tentang dua sistem sekolah di perkotaan kecil. Beliau berpendapat bahwa dia menemukan bahwa sistem sekolah yang lebih adaptif sesuai dengan beberapa indikator kinerja, diantaranya yaitu mengutamakan prestasi dan kualitas. John Gabaro juga mendukung argumen dalam analisisnya mengenai dua studi penelitian mengenai perubahan organisasi di sekolah-sekolah. Dia menemukan bahwa sekolah dengan subsistem yang berbeda yang beroperasi di lingkungan heterogen lebih mungkin inovatif daripada sekolah yang kurang berdiferensiasi yang beroperasi dalam lingkungan homogen yang relatif stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiuda Wilhuri dari kelompok 2 akan menyampaikan bab 3 penutup dari makalah kami yang berjudul Learning Organization dan Teori Transformasi Organisasi Pendidikan Dasar. Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah organisasi pembelajar atau learning organization adalah organisasi yang mana orang di dalamnya secara terus-menerus mengembangkan kapasitas untuk membentuk suatu hasil yang benar-benar didambakan, yang mana pola pikir yang baru dan yang luas dijaga, aspirasi kelompok diatur secara bebas, dan orang selalu terus-menerus belajar untuk melihat semuanya sebagai suatu kesatuan. Konsep organisasi pembelajar memiliki 5 disiplin, terdiri dari personal mastery, mental models, shared vision, team learning, dan system thinking. Ada banyak sistem berbeda dalam satuan pendidikan, komunitas atau kelas, diantaranya proses pemerintahan satuan, dampak kebijakan tertentu, hubungan tenaga kerja manajemen, pengembangan kurikulum, pendekatan untuk mendisiplinkan siswa, dan mode perilaku staf yang berlaku. Konsep perubahan learning organization menurut Argyris yang dikutip oleh Bochman dan Roth dalam Haji 2016 terdiri dari 2, diantaranya pembelajaran loop tunggal dan pembelajaran loop ganda. Pengertian transformasi secara etimologis adalah perubahan rupa, yaitu bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Teori pembelajaran transformasi dikembangkan pertama kali oleh Mezirow pada tahun 70-an. Mezirow dalam Nasukah dan Gunarti 2021 mengembangkan teori pembelajaran transformatif atau transformative learning. Selain teori transformasi, banyak ilmuwan dan praktisi manajemen sekarang sepakat dengan pengamatan bahwa teori kontingen mungkin merupakan arah baru dalam bidang organisasi. Berikutnya saran. Dengan adanya pembahasan tentang learning organization dan teori transformasi pendidikan dasar, diharapkan pembaca akan lebih memahami lebih lanjut tentang konsep learning organization dan teori transformasi pendidikan dasar dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk sumber rujukan yang kami jadikan acuan diantaranya 1. HDS 2016 Transforming Engineering Education Institutions to be Learning Organizations, AIP Conference Proceedings 1778, https doi.org/1.1.63/1.4965.734. Yang kedua, Nasukah B dan Minarti E 2021, Teori Transformasi dan Implikasinya pada Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, Southeast ASEAN Journal of Islamic Education Management 22 177 sampai 190, https doi.org/102154-sajiem.v2i2.43. Dan yang terakhir, Peter S. 2012 Schools That Learn, A Fifth Field Book for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education, London, Nicholas Bruley Publishing. Demikian presentasi makalah dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga makalah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.